Shalom, selamat pagi saudara. Puji Tuhan, kembali lagi bertemu dalam Renungan Pagi Kristen. Hari ini, hari Sabtu 11 September 2021 bersama saya Dr. Gerson. Kita bersyukur karena Tuhan boleh membangunkan kita pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran yang segar. Kita akan merenungkan firman Tuhan di waktu-waktu yang baik ini, dan kita akan berdoa setelah kita merenungkan ayat firman Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan membaca dari Matius 6 ayat yang ke-33. Izinkan saya membacakannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, banyak orang Kristen, termasuk kita mungkin sudah menghafal ayat firman Tuhan yang tadi. Bahkan mungkin sedari kecil kita di sekolah minggu diminta untuk menghafal, dan mungkin dapat hadiah ketika kita dapat menghafalkan ayat ini. Kita semua mengerti bahwa firman Tuhan memerintahkan kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang adalah kunci untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Tetapi dalam praktik hidup sehari-hari, secara sadar atau tidak, seringkali ayat ini hanya menjadi ayat hafalan. Kita tidak menempatkan Tuhan sebagaimana seharusnya, yaitu sebagai yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Kita biasanya menempatkan Tuhan sebagai alternatif atau hanya sebagai penjawab kebutuhan saja. Kita cari Tuhan kalau kita rasa perlu, kita berusaha mencari hadiratnya saat ada masalah, dan ketika kita mengingini berkat atau permintaan sesuatu, mujizat dan pertolongannya, itu yang terutama dan tidak ada yang lebih daripada itu. Saudara, kalau saudara ingat film Aladin, mungkin sebagian besar kita menempatkan Tuhan seperti itu. Kita tidak mempersembahkan hidup kita dengan sepenuh hati, mencari Tuhan dengan kemurnian bahwa hanya Tuhan saja yang kita cari. Padahal Rasul Paulus menasehati kita supaya kita memberikan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Roma 12 ayat 1. Pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan mungkin tidak seperti ketika kita mengatakan bahwa kita mengutamakan Tuhan. Mungkin kita hanya menyembah Tuhan atau memuji Tuhan seminggu sekali, karena mungkin sehari-hari kita sibuk dengan segala urusan duniawi, kita sibuk dengan segala kesibukan kita. Apa orientasi hidup kita? Jangan-jangan kita hanya mengejar materi kesenangan dan kenyamanan hidup. Hati-hati, karena kita bisa terbawa oleh arus dunia ini. Banyak orang menjadikan pekerjaan karir atau sesuatu yang mereka miliki terlalu penting, bahkan lebih penting dari Tuhan, sehingga mereka rela mengorbankan jam-jam ibadah maupun pelayanan. Saudaraku, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengerti firman Tuhan, kita seharusnya menempatkan Tuhan selalu di tempat yang pertama. Ketika saudara bangun pagi, apa yang saudara pikirkan? Apakah posting atau postingan, atau saudara teringat sesuatu yang berhubungan pekerjaan, atau saudara melakukan hal-hal lain yang menurut saudara lebih penting? Atau saudara ketika bangun pagi ingat bahwa Tuhan yang harus ditemui pertama-tama, Tuhan yang paling utama? Di mana? Di mana prioritas ataupun letak Tuhan dalam hidup kita?
Saudara, karir, jabatan, pekerjaan, bahkan materi memang penting. Kita memerlukan semuanya itu. Tetapi ingat, jangan pernah menempatkan semuanya itu lebih daripada Tuhan. Karena Tuhanlah sang pemberi hidup kita. Karena Tuhanlah alasan mengapa kita ada di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan boleh berbicara kepada kami. Mungkin secara pribadi, mungkin Tuhan boleh berbicara lewat renungan ini, atau Tuhan berbicara terus pada kami sepanjang hari lewat berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami berdoa, Tuhan biarlah Engkau sendiri yang boleh berbicara secara pribadi atas setiap kami. Roh Kudus menegur, memberikan kami pandangan yang baru, memberikan kami kasih, sukacita, damai sejahtera ketika kami bertemu dengan Bapa. Mungkin kami tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan yang pertama. Selama ini kami mungkin meletakkan banyak hal sebelum Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah lewat perenungan ini kami boleh mengerti kembali dan meletakkan posisi Tuhan sebagai penguasa, sebagai Kristus, penguasa tunggal atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tidak sempurna. Karena itu lewat firman-Mu ajar kami untuk kami berubah sedikit demi sedikit. Biar kami semakin mengerti firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau kembali menempatkan Tuhan menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat pagi ini. Dan biarlah kasih setia Tuhan melingkupi kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, sanak famili, bahkan orang-orang yang membenci kami, Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan pun memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, segala rencana, segala hal yang sudah kami planningkan untuk hari ini, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mengarahkan kami, Tuhan yang mengarahkan kami kemana kami harus pergi, kapan waktunya. Terima kasih Bapa. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dan terus menempatkan Tuhan menjadi utama dan yang pertama dalam hidup kita semua. Haleluya. Amin.